Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum kita kaji tafsirnya, terlebih dahulu kita baca dulu ayatnya. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 135 sampai 141. Sudah ketemu? Ini akhir daripada juz 1. Insyaallah kajian berikutnya kita masuk ke juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di surat Al-Baqarah ayat 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka berkata, yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi di dalam Al-Quran terkadang disebut hudan au nasara, Yahudi dan Nasrani. Atau Allah sebut mereka juga dengan ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Berarti kalau Allah menyebutkan ahlul kitab berarti itu Yahudi dan Nasrani. Nah, di ayat ini waqalu mereka berkata kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya kita. Kunu, hendaklah kamu Muhammad dan umatmu hudan au nasara tahtadu, menjadi penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang Yahudi itu menginginkan kita ini Pak, menganut agama mereka. Orang-orang Nasrani pun demikian, menginginkan kita menganut agama mereka. Karena mereka mengklaim agama mereka itu agama yang paling baik. Makanya kita diajak oleh mereka. Makanya mereka itu berbagai cara bagaimana kita bisa mengikuti mereka, kan begitu. Sampai difirmankan juga oleh Allah di ayat yang lain, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah suka kepada umat Islam sampai kita mengikuti agama mereka. Makanya mereka berbagai cara, Pak, bagaimana kita ini umat Islam bisa mengikuti mereka.
Dan ini sudah terbukti. Ada sebagian dari saudara-saudara kita umat Islam yang sudah ikut-ikutan ya mereka ya dalam tasyabbuh, dalam menyerupai mereka terkait misalnya umat Islam sudah jelas tidak boleh mengucapkan selamat Natal sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahud wan nasara bisalam, janganlah kalian orang-orang Islam mendahului ya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengucapkan selamat. Jadi ketika kita mengucapkan selamat kepada mereka, secara tidak langsung kita mendoakan mereka. Pertama, yang kedua, ketika kita mengucapkan selamat kepada mereka, berarti kita secara tidak langsung mengakui atau mengimani bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Masihu, padahal Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, karena Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Nabi Musa tidak pernah menganggap Allah dia sebagai anaknya, apalagi Nabi Musa menganggap dirinya sebagai Tuhan. Makanya umat Islam tidak boleh ikut-ikutan mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kan sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ikuti adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Buka surat An-Nisa. Ini yang harus kita ikutin, Mbak. Buka surat An-Nisa, Bapak. Dah. An-Nisa ayat 69. Sudah, Pak? Sudah. Jadi di dalam salat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Allah sudah tunjukkan nih di ayat yang selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Jadi kalau jalan kita ingin lurus, ya, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, ikuti jalannya para nabi. Pasti benar jalan kita. Kemudian siapa yang kedua yang harus kita ikutin? Wasiddiqin. Ya, wasiddiqin, yaitu para pencinta kebenaran. Ikuti, jangan mengikuti orang yang tidak cinta terhadap kebenaran. Ikutin yang menegakkan kebenaran, yang menyuarakan kebenaran, ikutin. Ya, kemudian apa lagi? Wasyuhada, ikutin juga jalannya orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang membela agama Allah, ikutin. Yang keempat, wassalihin, ikuti jalannya orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Siapa mereka yang Allah murkai? Orang-orang
Yahudi, jangan ikutin. Karena apa? Karena mereka itu dimurkai oleh Allah. Waladdallin. Dan tidak boleh juga kita mengikuti jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Ayatnya jelas. Kenapa kita sebagai umat Islam masih banyak yang tasyabbuh, menyerupai mereka, kita mengikuti budaya mereka, tradisi mereka, ibadah mereka, hormat kepada mereka, memuliakan mereka dan sebagainya. Ini yang terjadi sekarang, mengatasnamakan toleransi. Ini namanya toleransi yang kebablasan. Nah, jadi umat Islam tidak boleh, Pak. Tidak boleh mengikuti mereka. Padahal mereka memang menginginkan kita mengikuti mereka. Makanya mereka berkata, wa qalu kunu hudan aw nasara. Mereka berkata, jadilah engkau Muhammad dan umatmu penganut Yahudi atau Nasrani agar engkau mendapatkan petunjuk. Ini perkataan mereka, ini perkataan yang jelas penuh dengan dusta. Mereka tidak boleh diikutin karena mereka ini sesat dan menyesatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah perintahkan Nabi Muhammad, qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah kepada mereka, engkau Muhammad dan umatmu harus mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena agamanya Nabi Ibrahim itu agama yang hanif, yang lurus. Hanif itu maksudnya tidak condong terhadap kesyirikan. Sedangkan mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka sudah berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk kesyirikan yang mereka lakukan? Orang-orang Yahudi mengakui Uzair itu anak Allah, anak Tuhan. Ini jelas syirik. Dan orang-orang Nasrani mengakui Nabi Isa anak Tuhan. Syirik. Bagaimana mungkin kita mengikuti mereka? Sedangkan mereka kerjanya suka berbuat syirik. Tapi kalau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dia tidak syirik. Agama yang dibawa adalah agama yang hanif, agama yang lurus. Dia tidak condong pada agama yang sesat. Yang condong adalah agama yang benar, yaitu condong kepada agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Bisa dipahami Pak ayat ini? Ya bisa ya. Nah, jadi cara memahami hadis atau ayat, ini cukup mudah. Tinggal Bapak buka ayat tafsirnya ya. Sekarang ayat yang selanjutnya, ayat 136-nya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah hai orang-orang yang beriman. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yaqub dan anak-anak cucunya yang 12 itu. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi ayat ini Pak
memberikan keistimewaan kepada orang-orang Islam nih. Kalau orang-orang Islam kan mengimani semuanya. Nabinya, semua nabi itu kita imani, kan begitu kan? Percaya semuanya. Nabi Isa nabi, Nabi Ibrahim nabi, Nabi Musa nabi, semuanya kita imani, benar kan? Dan bahkan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka kita juga imani. Kita nggak pernah membeda-bedakan. Berbeda dengan mereka. Orang-orang Yahudi hanya mengimani Nabi Musa, tapi dia tidak mengimani Nabi Isa. Tapi orang-orang Nasrani dia hanya mengimani Nabi Isa dan tidak mengimani Nabi Musa. Dibeda-bedakan oleh mereka. Kalau kita enggak, semuanya kita imani. Tapi kita menganggapnya mereka itu adalah seorang nabi dan rasul. Mereka tidak. Mereka menganggapnya bukan hanya seorang nabi saja, dia anak Tuhan. Ini bedanya kita dengan mereka. Apalagi apa? Kita ini luar biasa. Ya. Mengimani apa? Al-Quran. Kalau mereka, Pak, kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka tidak diimani oleh mereka. Mereka lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Karena tidak sesuai dengan mereka, dan bahkan mereka sudah berani mengubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan apa? Dengan keinginan hawa nafsunya. Kalau kita tidak demikian. Ya, itu kurang lebih maknanya ayat 136. Kemudian ayat yang selanjutnya ayat 137. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, maksudnya mengimani semua para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka, mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka dan termasuk juga Al-Quran, faqad ihtadaw, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Kalau mereka sama seperti kita orang-orang beriman. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Jika tidak mau beriman, itulah musuh kita. Karena mereka tidak beriman, itu musuh kita. Jadi orang-orang kafir itu kan musuh kita, Pak. Musuh kita, bukan saudara kita. Karena persaudaraan di dalam Islam itu persaudaraan yang dilandasi karena keimanan. Dalilnya mana? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Meskipun persaudaraan itu kan banyak. Bisa juga persaudaraan dilandasi karena ikatan pernikahan, bisa kan? Bisa juga karena apa? Karena nasab, bisa juga karena sekampung, bisa juga karena apa? Karena sebangsa dan setanah air, itu kan? Semarga. Kalau saya sebulan sekali itu punya komunitas, sebulan sekali ada perkumpulan orang-orang Madura di Pasar Rebo. Bapak belum bergabung Bapak. Hah? Kalau Bapak bergabung saya jadikan ketua lagi. Bapak? Cocok ya? Ini ya itu perkumpulan apa? Sesama orang Madura bersaudara, kumpulan sebulan sekali. Itu di Pasar Rebo tempatnya.
Jadi seperti itu, Pak. Tapi persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang dilandasi karena keimanan. Kalau dia tidak beriman, ya bukan saudara kita. Yang mengatakan siapa? Bukan saya, Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang kafir nggak beriman, ya bukan saudara kita. Bukan saudara kita. Karena orang beriman itu saudara kita, karena kita bersaudara dilandasi karena agama, karena keimanan, maka apa kata Rasulullah SAW, al-muslim alal muslim, seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah haramun damuhu, haram darahnya, tidak boleh dia dibunuh, tidak boleh dia dibunuh. Karena kenapa? Karena dia muslim dan beriman. Selama dia beragama Islam, nggak boleh kita bunuh dia. Kita harus lindungi nyawanya. Kalau kita lihat sekarang, naudzubillahi min dzalik, di Indonesia, Bapak lihat di televisi, di media, yang namanya pembunuhan hampir setiap hari. Itu padahal di Indonesia ini, mohon maaf, mayoritas agamanya Islam. Tapi kok bisa terjadi seperti itu? Kemudian yang kedua, kata Nabi, haramun maluhu, tidak boleh dicuri, tidak boleh diambil hartanya. Nggak boleh. Hartanya harus dijaga. Kalau dia muslim, dia beriman, hartanya harus dijaga. Tidak boleh dikorupsi, apalagi sampai 300 triliun, hanya dihukum 6 tahun setengah. Sudah jelas merugikan negara, tapi kok hukumannya ringan dan sebagainya. Alhamdulillah di awal tahun 2025 kita dikasih hadiah oleh Pak Prabowo, pajak naik. Hadiah dari beliau. Hadiah dari beliau. Yang menikmati siapa pajaknya, Pak? Orang-orang miskin atau orang-orang kaya? Kan jelas. Saya ditanya gimana kalau kayak gitu, Pak Ustadz? Ya sudahlah. Itu mungkin jalannya, mungkin Allah memberikan ujian kepada kita. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'an an arba'. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. Yang ditanya 4 hal, dari mana hartanya yang kamu dapatkan dan dikeluarkan untuk apa? Bapak nggak usah khawatir, hisabnya kita nanti insya Allah tidak seberat mereka itu yang korupsi, yang mengambil uang rakyat. Ya, nggak seberat itu insya Allah hisab kita, Pak. Tadi hisab nanti, dari mana kamu mendapatkan harta? Dengan cara apa kamu mendapatkan harta? Apakah dengan cara korupsi, mencuri, dan sebagainya? Ditanya itu, Pak. Nggak main-main, Pak. Makanya hisabnya orang kaya itu panjang, lama, Pak. Di antara yang membuat lama hisabnya itu yaitu hartanya. Ditanya dari mana. Tapi dikembalikan lagi, di akhir zaman kata Rasulullah SAW, banyak manusia itu sudah tidak lagi memperhatikan, mempedulikan bagaimana cara mendapatkan harta. Maka disabdakan oleh Rasulullah SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadal mal au amin halalin am haramin. Akan datang suatu masa kepada umat manusia di mana manusia itu sudah tidak lagi memperhatikan bagaimana cara mencari harta, apakah dengan cara yang halal
atau dengan cara yang haram. Dan faktanya yang terjadi sekarang, ya cuek terhadap sesuatu yang halal. Dan bahkan ada sebagian dari saudara-saudara kita mengatakan mencari harta yang haram saja sulit, apalagi mencari harta yang halal. Sudah, cuek aja. Yang penting hidupnya dia dan keluarganya senang, sudah cukup. Bodoh amat. Yang ketiga kata Nabi, haramun irduhu. Haram kehormatannya, artinya dia tidak boleh direndahkan. Kalau dia muslim, dia beriman, dia saudara kita, harus dijaga kehormatannya, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihina, tidak boleh didolimi, tidak boleh dicaci maki dan sebagainya. Karena dia saudara kita. Tapi kalau kita lihat umat Islam saat sekarang ini, waduh, luar biasa, Pak. Yang namanya perdebatan sampai perkelahian, merendahkan satu dengan yang lainnya itu bisa kita tonton lah tiap hari gitu. Serang antara kelompok, saling menyerang antara kelompok ini dengan kelompok itu. Saling serangnya di mana, Pak? Di media, di Facebook, di IG, di YouTube dan sebagainya. Dan ini juga dilakukan oleh siapa, Pak? Oleh para asatid. Makanya saya di masjid itu di Cibubur itu sudah punya kriteria, Pak. Kalau ada ustadz dia suka nyerang kelompok yang lain, suka nyerang ustadz yang lain, kita nggak undang lagi, Pak. Ini bahaya. Ini sudah membuat provokator. Ya sudahlah. Berbeda pemahaman, berbeda dalam hal masalah fikih furu'iyah itu wajar. Nah, sekarang kan dikotak-kotakkan, Pak. Jangan sholat di masjid itu NU, ada kunut subuhnya. Jangan sholat di masjid itu, katanya nggak ada kunutnya, nggak ada dzikir bersamanya, itu masjid Muhammadiyah. Jadi seperti itu yang terjadi sekarang. Bahkan ada salah satu masjid, jangan ngundang ustadz itu tidak sepaham dengan kita. Dia alirannya beda dengan kita, dia sesat. Itu ada yang seperti itu, Pak. Nah iya. Saya tuh pernah ada salah satu masjid, saya nggak sebutkan masjidnya, WA ke saya pengurusnya, Afwan Ustadz aktif di mana ya? Di NU, di Muhammadiyah, di Salafi, di Persis atau apa? Saya bilang, kalau saya jawab ini nanti nggak sesuai gimana? Bapak nggak jadi ngundang saya? Iya Ustadz. Apa ditanya seperti itu? Karena kata dia, kami hanya mengundang Ustadz yang sekelompok dengan kita, yang sepaham dengan kita. Di luar kita itu bukan saudara kita, itu coba bayangkan. Saya jawab, saya umat Islam. Saya orang Islam, saya tidak condong kepada kelompok ini dan kelompok itu. Enggak, yang jelas Ustadz abu-abu begini gitu. Ya sudah, saya sampaikan latar belakang saya kuliah di Libya, sekolah saya punya kerajaan Arab Saudi. Bapak bisa nilai sendirilah. Udah, oh ya Ustadz, saya paham. Jadi ngundang Ustadz, udah undang. Ngisi lihat saya, loh Ustadz penampilannya kok kayak orang NU katanya. Salah lagi. Ya kalau saya kan style aja begitu, Pak. Orang Madura kan nggak lepas pakai sarung, pakai kopiah hitam. Dianggap ANU. Jadi maunya mereka saya itu kalau ngisi pakai celana cingkrang, jenggot saya panjang,
pakai kopiah putih maunya mereka begitu. Tapi saya nggak bisa begitu karena saya paling nggak nyaman kalau sholat pakai celana. Saya maunya pakai sarung. Makanya di motor, di mobil sedia sarung saya, Pak. Ke rest area buka celana pakai sarung. Bisa. Jadi seperti itu Pak umat Islam. Kalau nggak sama dengan mereka udah kita nggak dianggap Pak. Makanya apa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani melihat umat Islam seperti itu senang atau umat Islam ribut lagi, itu kan gitu kan? Padahal Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kalau orang kafir, dia karena dia nggak beriman, dia musuh kita. Makanya Allah melarang kita berloyalitas dengan mereka. Allah melarang kita mencintai mereka. Allah melarang kita menolong mereka. Allah melarang kita berkasih sayang mereka. Coba buka surat Al-Mujadilah ayat terakhir. Al-Mujadilah Pak, ayat surat ke-58 ayat 22. Udah? Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 22. Bapak ngaji 5 bulan lagi atau setahun lagi sudah canggih nyari-nyari ayatnya ya. 2 tahun lagi lah jadi mufassir, jadi ulama tafsir. Jadi kalau ada masjid butuh-butuh ustaz tafsir, saya rekomendasikan lah. Saya rekomendasikan ya, nyari di Masjid Nurul Iman aja. Silakan. Ya, mau yang nyari yang mana? Udah ketemu? Surat ke-58 ayat 22. Udah ketemu, Pak? Ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Cukup sampai di sini. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan keluarganya. Nggak mungkin, Pak. Orang yang benar-benar beriman, dia tidak mungkin berkasih sayang, berloyalitas, mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Siapa, Pak, yang menentang Allah dan Rasulnya? Orang-orang kafir. Sekarang dibalik. Sama orang kafir berloyalitas, berkasih sayang, saling menolong. Kan begitu Pak ya? Berkasih sayang. Tapi sama orang Islamnya, sama orang berimannya apa Pak? Saling membenci, saling menyakiti, saling mendolimi, saling merendahkan. Ini yang terjadi. Maka kita harus memiliki prinsip Pak. Kepada siapa kita harus mencintai, kepada siapa kita harus berloyalitas. Jadi tidak ada Islam mengajarkan itu kita berloyalitas, berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Walaupun mereka itu misalnya bapak kita. Walaupun mereka anak kita, saudara kita, atau keluarga kita. Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya, nggak boleh kita. Ini yang melarang siapa? Allah. Ini dalilnya, Pak. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Ya, sekarang kita masuk lagi ke surat Al-Baqarah. Ayat 130
37 sudah barusan Pak. Kita masuk ke ayat 138. Sibghatallah. Sibghatallah. Sibghah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Wa nahnu lahu 'abidun. Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Yang dimaksud sibghahnya Allah di sini adalah agamanya Allah. Siapa yang lebih baik daripada agama Allah? Yaitu Islam. Islam itu kan agama Allah, Pak. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka tidaklah diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka tentunya ketika kita menjadi seorang muslim, ya harus kafah, harus sempurna, harus totalitas. Karena agama yang kita anut, agama yang kita peluk, agama yang sempurna, agamanya Allah. Tentunya kita ya harus totalitas, harus kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara kaffah, jangan setengah-setengah. Jangan hanya diambil yang enak-enaknya saja, yang tidak enak-enak tidak diambil, jangan begitu. Dan bahkan apa? Dengan kita beragama Islam, kita harus bisa memberikan warna dengan akhlak, kan begitu Pak ya, dengan akhlak. Cara berpakaian kita memberikan warna kepada ya orang-orang yang bukan Islam tuh, orang Islam itu akhlaknya baik, tuh pakaiannya sopan, bagus sama tetangga, harus memberikan warna. Tidak pernah menggolimi. Saya di Bekasi itu di rumah, tetangga saya itu banyak di depan rumah itu semuanya orang non muslim, Pak. 3 rumah itu depan rumah itu non muslim semuanya. Itu Pak, suka ribut. Ribut. Pas di depan rumah itu bilang, kita ini agamanya sama, tapi kita suka ribut. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Ya kenapa? Karena kita ini terus terang, kita ini merasa benar sendiri, egois kita. Parkir mobil sembarangan. Kalau ada tamu nggak izin, tiba-tiba diparkir di depan rumah. Jadi ribut Pak. Berbeda dengan tetangga kita ini yang muslim di depan nih, maksudnya rumahnya. Kalau ada acara dia datang ke rumah, Pak, mohon maaf nanti di depan rumahnya dipakai parkir ya Pak. Oh ya, itu harus bisa memberikan warna Pak. Orang Islam harus memberikan warna. Nah sekarang kalau kita lihat umat Islamnya nggak bisa memberikan warna. Korupsi tuh umat Islam tuh, Islam agamanya Islam tuh. Gimana coba? Untung yang korupsi 300 triliun bukan umat Islam. Coba kalau umat Islam gimana Pak? Malu nggak kita? Hah? Hakimnya Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya hakim waktu kuliah itu ngambil jurusan keyakinan. Dia kan ini meyakini kan orang itu orang baik gitu kan. Sopan. Nah, jurusannya bukan jurusan apa hukum, tapi jurusan apa Pak? Keyakinan.
Jadi kalau bapak mau punya anak, mau kuliah nanti, jangan ngambil jurusan hukum, keyakinan aja. Hah? Ya, fakultas keyakinan. Tapi kata Rasulullah SAW, hakim itu ada 3 macam. 1 di dalam surga, 2 di dalam neraka. Yang berada di dalam surga, dia tahu tentang kebenaran, tapi habis itu dia ditegakkan, ya, dengan kebenaran itu. Tapi 2 hakim yang berada di neraka, dia tahu tentang kebenaran tapi tidak ditegakkan. Yang satunya lagi, dia tidak bisa membedakan tuh mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya memutuskan dengan keputusan yang salah, itu di neraka. Jadi menjadi hakim pun tidak sembarangan, Pak. Makanya umat Islam harus bisa memberikan warna apapun. Mau bapak di TNI, mau bapak di kepolisian, kerja di pajak, di mana, harus bisa memberikan warna. Itu penting. Di RT, di RW harus bisa memberikan warna. Apalagi bapak pergi ke masjid, rajin ke masjid 5 waktu, harus bisa memberikan warna. Bagaimana tetangganya itu, wah itu bagus tuh, rajin ke masjid, orangnya sopan, suka negur sapa, senyum kalau ketemu, rajin ke masjid, cemberut bawaannya. Gimana, Pak? Jangan begitu. Umat Islam harus bisa memberikan warna. Karena agama yang kita anut itu agama yang mengajarkan akhlak dan sebagainya. Oke, cukup Pak ya. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Kayaknya Bapak tadi mau nanya. Ada? Hah? Gimana pembangunan masjid? Sudah? Dalam proses. Nah, sudah saya informasikan ya. Kedatangan Bapak kemarin ke Cibubur sudah saya informasikan ya ke yang lain. Kapan lagi mau ke Cibubur? Nanti ya. Oke. Nasi kebulinya. Nah, disuguhin nasi kebuli sama Ustaz. Alhamdulillah. Oke, silakan Pak, Bu kalau ada pertanyaan. Nggak ada nih? Ada. Ayo coba. Jadi gini Ustaz, yang terkait dengan keyakinan itu, dan kita juga toleransi. Kan sekarang banyak yang toleransi, semua. Saya begini Pak, ya kita ini kan memang di masyarakat ya. Masyarakat kita ini kan masih ada yang bersama ya, apalagi orang tetangga di depan rumahnya aja 3 aja beribut gitu. Apalagi di komunitas, di RT, RW atau di wilayah gitu. Jadi kita kadang-kadang ya apalagi kita di dalamnya gitu loh. Jadi kita kadang-kadang agak sulit bagi kita yang mungkin yang lemah imannya barangkali. Tapi Bapak imannya kuat. Allah, saya kan di sini ada tegak lurus. Jadi ya maksud saya gimana Pak Ustaz, untuk bagaimana kita ini yang memberikan warna di masyarakat itu, karena ya masyarakat kita memang macam sulit untuk kita ya istilah apalagi kadang-kadang suka kita terbawa arus gitu loh. Nah, ya kita istilahnya nggak boleh kita mengucapkan selamat Natal. Iya. Tapi kita juga menyatakan selamat tahun baru. Tahun baru itu kan bukan punya kita juga. Iya. Makanya itu ya kita sulit kalau kita mau bilang selamat Natal nggak boleh. Tapi pada saat tahun baru ya kita mengucapkan selamat tahun baru. Padahal tahun baru itu bukan punya kita gitu. Nah gimana Pak Ustaz? Ini pertanyaannya bagus sekali. Ini karena kita di masyarakat ya, apalagi misalnya kita jadi pengurus RW,
RT, dan ada warga kita yang tidak seagama dengan kita. Ini banyak ditanyakan ini Pak, hal yang seperti itu. Tapi yang paling terpenting juga Nabi mengajarkan kepada kita apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga itu kan banyak Pak, bisa ada tetangga yang ada yang muslim, ada tetangga yang kafir. Tetap Nabi memerintahkan semuanya harus kita muliakan, kita harus hormatin, kita harus toleransi terhadap mereka. Tapi dalam hal masalah akidah nggak boleh Pak. Dalam hal masalah akidah. Jadi insya Allah mereka paham kok Pak dalam hal masalah itu. Yang paling penting adalah kitanya tetap ketika misalnya diundang oleh mereka, ya kita datang. Hak tetangga kan begitu. Misalnya mereka punya acara, ya kita bantulah. Tapi acara ya bukan acara-acara untuk ibadah keagamaan. Acara misalnya mereka mau ada silaturahmi, kita mungkin bantu parkirannya dan sebagainya. Nah, itu kita tunjukkan di situ kepada mereka. Nah, tapi dalam hal masalah akidah nggak boleh. Paham mereka, insya Allah paham. Jadi mereka nggak akan mempermasalahkan. Karena apa? Karena masing-masing kita tentunya punya ajaran masing-masing. Dan mereka juga Pak, mereka itu sangat memegang prinsip juga. Kalau ada mereka memaksa kita misalnya, udah kamu mengucapin Natal, kita paksa juga mereka. Kamu mau nggak kalau mengucapkan kedua kalimat syahadat? Pasti nggak mau Pak. Ya kan? Ini pernah ada perdebatan. Ada orang Nasrani bilang, wah kamu aja yang berbeda. Gitu. Itu teman-teman saya yang muslim semuanya ngucapin selamat Natal ke saya. Kamu aja sendiri. Bukan masalah itunya kata. Ini ajaran yang sudah saya pegang prinsip. Saya nggak boleh mengucapkan Natal. Nah, coba kalau kamu mau nggak kamu mengucapkan kedua kalimat syahadat di masjid? Oh saya nggak mau juga ya sama. Jangan dipaksa saya untuk mengucapkan selamat Natal. Kamu juga nggak mau kan? Mengucapkan kedua kalimat syahadat. Jangan main-main dengan lisan. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya, meskipun tetangga saya di depan rumah itu semuanya non-muslim, mereka udah paham. Sudah paham. Bahkan Pak, ketika saya main ke rumahnya, istrinya itu ngasih air minum pakai gelas. Itu sama suaminya langsung, jangan pakai gelas, itu kan bekas kita, khawatir mohon maaf kita habis makan babi belum sempat kita cuci dengan bersih, kok dikasih ke Ustadz, akhirnya dikasih air, ini Ustadz pakai ini aja Ustadz, lebih aman Ustadz gitu. Itu Masya Allah itu Pak. Jadi kalau di depan rumah dia nyuci mobil, Om gimana Om, sehat Om, liburan kemana? Oh iya Alhamdulillah sehat. Kalau kita punya mangga, misalnya depan rumah kan ada mangga, kita kasih seperti itu. Kalau mereka ada acara kumpul keluarga, ya kita siapkan parkir. Oh parkir di depan rumah nggak apa-apa Om. Jadi mereka ngerti, paham. Jadi seperti itu. Ini memang yang sulit Pak, apalagi ya menjadi pejabat ya, yang sudah tidak sulit banget. Itu gimana caranya itu? Ya tapi memang ada ulama yang sekelas Dr. Yusuf Qaradawi itu ya beliau itu masih memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Kata beliau itu boleh mengucapkan selamat Natal ketika ada saudara kita umat Islam yang hidup di negara yang memang Islamnya di sana minoritas, boleh mengucapkan Natal untuk melindungi dirinya. Tapi pendapat beliau saya kurang sepakat. Meskipun beliau ulama besar, tapi saya kurang sependapat. Karena bagaimanapun saya harus memegang akidah saya. Jadi seperti itu. Gimana?
Wah, dia memang unik itu. Banyak bolehnya kalau sama dia. Udah, Pak, Bu, nggak ada kabarnya ya? Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Di bulan Rajab, Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya Allah, pertemukan kami pada bulan Ramadan. Bapak baca doa ini. Karena Ramadan sebentar lagi, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Baca doa ini. Ya, kita baca bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hafal semuanya, Pak ya? Alhamdulillah, itu Bapak baca itu. Ya, sering-sering baca ya doa ini, doa yang biasa Nabi ucapkan. Dan juga memperbanyak amalan soleh di bulan mulia, karena Ibnu Abbas mengatakan barang siapa yang banyak mengerjakan amal soleh di bulan yang mulia, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Sebaliknya, kalau melakukan dosa di bulan yang mulia, maka dosanya pun dilipat gandakan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.